Pak Presiden itu sudah ada Impres nomor 1 tahun 2025. Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat, sudah mencoba menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Saya informasikan sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting ya. Jadi bukan efisiensi menghapus anggaran pembangunan, tidak. Dari belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan, proyek yang tidak semestinya dibuat, itu totalnya sudah 5 triliun yang kami persiapkan di perubahan anggaran nanti. Niat baik belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Maksud hati Pak Prabowo mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2025 untuk melakukan efisiensi anggaran agar subsidi anggaran tepat guna dan tepat sasaran. Akan tetapi niat baik ini disalahartikan oleh teman-teman mahasiswa. Hari ini BEM di bawah komando BEM UI, mahasiswa berdemo ke Istana Negara dengan membawa tagline Indonesia Gelap. Kira-kira apa saja tuntutan dari mahasiswa tersebut? Kita simak videonya. Sejumlah elemen mahasiswa akan menggelar aksi demo bertajuk Indonesia Gelap di depan Istana Merdeka Jakarta Senin siang. Nantinya mahasiswa akan menyampaikan 5 tuntutan kepada pemerintah. Dikutip dari Kompas.com, salah satu kelompok mahasiswa yang ikut demo adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Koordinator aksi UI Muhammad Rafid Naufal menyebut, aksi turun jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang sedang memburuk. Menurutnya, kondisi ini dipicu oleh berbagai permasalahan yang terjadi akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah. Rafid menjelaskan ada 5 tuntutan yang akan disampaikan. Pertama, mendesak pemerintah mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. Kebijakan ini dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Kedua, mencabut pasal dalam rancangan Undang-Undang Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang. Mahasiswa menilai kampus harus tetap menjaga independensinya sebagai lembaga akademik. Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi. Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. Terakhir, pemerintah diminta berhenti membuat kebijakan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Demo Indonesia Gelap tak hanya digelar di Jakarta, namun juga sejumlah daerah di Indonesia. Dari 5 tuntutan mahasiswa tersebut seolah-olah Presiden Prabowo tidak ada benarnya dan Impres nomor 1 tahun 2025 harus dihapuskan. Padahal ada contoh yang sangat bagus berawal dari Impres tersebut. Gubernur Jawa Barat terpilih Kang Deddy Mulyadi sampai melakukan efisiensi anggaran dengan total hampir 5 triliun dan kegunaannya akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Oke, apa kata Kang Deddy terkait efisiensi anggaran? Kita simak videonya. Persiapan buat nanti tanggal pelantikan? Iya, kita ini kan bukan mempersiapkan pelantikan. Yang kita persiapkan adalah ketika jadi gubernur. Kalau pelantikan kan hal yang seremonial biasa saja yang biasa kita lakukan. Saya udah beberapa kali dilantik jadi anggota DPRD kabupaten, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI. Nah sekarang dilantik lagi jadi gubernur Jawa Barat. Oh iya Kak, rencana teman-teman sebagian ya, nggak semua, sebagian teman-teman Jawa Barat yang punya akses dekat ke Bandung dan bisa menggunakan akses darat, kita akan menggunakan jalur darat. Karena kalau perhitungannya naik pesawat dengan darat hampir sama. Kan 5 jam perjalanan dari Bandung ke Magelang. Naik mobil
Ya. Oh sama, kan Pak Presiden itu sudah ada Impres nomor 1 tahun 2025. Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat, sudah mencoba menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Saya kan berikan contoh, anggaran untuk baju dinas saya dihapus, anggaran perjalanan dinas luar negeri saya 1,5 miliar nol, perjalanan dalam negeri saya hanya disisakan sekitar 700 dari 1,8. Ya, semuanya sudah diberikan contoh dari gubernur sendiri, nanti ke bawahnya. Dan perlu saya informasikan sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting ya. Jadi bukan efisiensi menghapus anggaran pembangunan, tidak. Dari belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan proyek yang tidak semestinya dibuat, itu totalnya sudah 5 triliun yang kami persiapkan di perubahan anggaran nanti. Dan itu akan kami fokuskan untuk satu, membangun RKB baru untuk SMA dan SMK. Dua, membangun sekolah baru untuk SMA dan SMK. Tiga, membangun jalan lintas dari mulai Parung Panjang, Jalan Puncak 2, jalan penghubung Sukabumi Pangandaran. Ini menjadi prioritas kita, memperbaiki seluruh infrastruktur irigasi agar ketahanan pangan meningkat, meningkatkan mutu laboratorium untuk penelitian bibit padi. Ini akan menjadi fokus, mengintegrasikan pelayanan kesehatan dari mulai rumah sakit rujukan sampai puskesmas pembantu. Nah, itu seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan target pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan di Jawa Barat bisa tuntas pada tahun 2026. Karena 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah. Sehingga nanti ke depan Jawa Barat memiliki nilai investasi yang cukup dan daerahnya bisa membangun berdasarkan hasil investasi yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Cukup? Sudah, terima kasih. Tambang ilegal harus bersih. Pendekatannya bukan hanya pendekatan undang-undang pertambangan. Kita ingin melakukan pendekatan undang-undang korupsi. Karena mereka tidak bayar pajak berpuluh-puluh tahun dan mereka merugikan lingkungan yang berdampak pada kita, harus merecovery lagi. Saya nanti sudah akan hitung itu berapa ratus miliar atau berapa triliun sih recovery yang diperlukan untuk melakukan recovery terhadap berbagai dampak dari penambangan ilegal. Ya, oke. Kenapa? Kenapa? Ya kalau penuh rasa takut jangan jadi pemimpin. Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran itu sudah benar. Tinggal bagaimana cara implementasi dan cara kerja bawahan dari Presiden Prabowo. Nah, kalau terjadi gejolak di masyarakat berarti ada yang salah dari cara anak buah Presiden Prabowo mengartikan instruksi dari Presiden tersebut. Berarti saran saya nih untuk para menteri-menteri anak buah Presiden Prabowo harus belajar dari Kang Deddy Mulyadi bagaimana cara melakukan efisiensi anggaran agar tepat guna dan tepat pada sasaran. Oke, hatur nuhun udah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan pemerintah baik itu Presiden Prabowo maupun Kang Deddy Mulyadi supaya Indonesia istimewa. Hatur nuhun, sampurasun, bye bye.